warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa mampir silaturahim ke masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bisa memberi manfaat bagi umat, bagi bangsa dan negara. Ada dua peristiwa penting di Indonesia dan di dunia, atau dua peristiwa penting yang mendapatkan perhatian dunia dalam beberapa hari terakhir. Yang pertama adalah peristiwa di Bali minggu lalu, dan yang kedua adalah peristiwa di Qatar dan sejak kemarin. Apa yang membuat ini penting dan bisa menjadi inspirasi pelajaran? Peristiwa di Bali menyadarkan kita betapa pentingnya masalah isu sustainability atau keberkesinambungan, keberlanjutan ini menjadi perhatian dunia. Seluruh pemimpin dunia membicarakannya. Peristiwa di Qatar menyadarkan kita bahwa ada suatu negeri yang kecil. Qatar itu luasnya hanya sekitar 2 kali Pulau Madura, kurang lebih seperti itu. Penduduknya 2 juta sekian, tapi penghasilan per kapitanya adalah sekitar 20 kali dari penghasilan per kapita kita. Pertanyaannya adalah bagaimana negara-negara kecil seperti Qatar, Brunei, terus kemudian juga negara di UAE bisa begitu kaya. Mereka mempunyai kemiripan. Apa kemiripannya? Adalah surplus energi. Jadi mereka surplus energi era minyak. Surplus energi itu adalah surplus minyak. Kan itu ya. Ketika penduduknya sedikit, pulau-pulau kecil atau negeri-negeri kecil menjadi kaya raya karena surplus energi. Nah, di era yang sedang kita masuki, yaitu era transisi energi yang kemarin minggu lalu dibicarakan di Hirupiko di Bali secara luar biasa. Itu zaman akan berubah. Era zaman berubah. 10 tahun terakhir ini, 30 tahun ke depan dan akan berubah. Yaitu ketika orang tidak lagi bergantung pada minyak. Kan itu ya. Orang akan bergantung pada yang sifatnya sustainable. Nah, kita harusnya menjadi pionir dalam hal ini dalam 2 hal. Pertama, bumi kita Indonesia sangat memungkinkan untuk itu. Kedua adalah kita diajarin Al-Quran. Di tangan kita ada Al-Quran. Begitu banyak ayat-ayat di Al-Quran yang membahas masalah sustainability ini. Saya akan berikan contoh beberapa saja gitu ya. Misalnya di surat Ar-Rahman yang mulai ayat 7. Jadi ketika Allah selesai membangun alam semesta, memulai membangun alam semesta, Allah tinggikan alam semesta ini, menurut ilmuwan adalah pasca Big Bang, dibentangkan dengan sangat tingginya. Apa setelah itu Allah kesannya adalah Allah tatghaw fil mizan. Jadi setelah Allah bentangkan alam semesta dengan begitu besarnya, usianya 13 miliar tahun, besarnya nggak kebayang kita. Tapi Allah berpesan kepada manusia yang sangat kecil, usianya yang sangat pendek. Pesannya apa? Allah tatghaw fil mizan. Jangan engkau ganggu keseimbangan alam semesta ini. Kok bisa manusia yang sangat kecil, usianya sangat pendek mengganggu keseimbangan alam? Bisa. Dan kita di zaman ini terbukti mengganggu itu. Kalau dilihat laporannya NASA misalnya, kutub utara itu sudah bergeser. Bumi putarannya sudah oblek. Tahu nggak oblek kayak gasing yang mau berhenti berputar itu kan oblek. Gitu. Kenapa bumi sampai oblek? Kutub utara bergeser kutub ujungnya karena terjadi pencairan gunung-gunung es. Di surat lain, di surat yang saya kutip juga yang Allah menjelaskan gunung itu adalah sebagai pasak bumi. Jadi kalau di ban putaran ban kita, terus di situ ada nikel kecil nempel di ban kita, gitu yang biasa dipasang di tukang balancing itu, kecil gitu, fungsinya untuk menjaga keseimbangan. Ketika itu nggak ada,
roda kita goyah. Nah, ketika gunung-gunung terganggu, ada yang ditebang manusia atau pabrik semen, ada yang jadi pabrik emas atau bank emas, ada yang maka terganggu. Ditambah lagi pencairan gunung tadi, gitu. Jadi maka pesan Allah di surat Ar-Rahman itu, Allah taghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan mizan, dengan keadilan. Nah, itu di surat Ar-Rahman saya buat. Di surat An-Naba, Allah memberikan inspirasi yang luar biasa, yang dari situ seharusnya kita sudah sangat paham energi itu dari apa kan gitu kan. Mulai dari wasirojah wahaja, Allah sediakan sinar matahari yang sangat terang. Nah, sinar matahari ini adalah sumber dari segala sumber energi di alam semesta kita kan gitu ya. Wasirojah wahaja. Kemudian setelah itu apa Allah ya? Wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajaja. Dengan sinar matahari itu lanjutannya diturunkanlah hujan yang sangat mencurah. Ya, jadi hujan pun turun karena ada sinar matahari. Karena hujan dengan sinar matahari itulah laut kena sinar matahari menguap. Ketika laut menguap, maka apa yang terjadi? Dia mengumpul dalam bentuk awan. Jadi awan itu adalah store energi tersimpan. Ketika di laut, dia tidak bisa kita manfaatkan langsung jadi pembangkit listrik misalnya. Tapi sama Allah dikirim ke awan, turun ke gunung-gunung. Maka kita simpan di gunung dalam bentuk bendungan, dalam bentuk reservoir. Nah, itulah mengalir ketika turun menjadi energi. Jadi Allah dengan sangat indahnya memberi gambaran tentang energi. Wasirajah wa'anjalna musirati ma'an sajaja linukhrija bihi habban wa nabata. Nah, di yang ketiga ini lebih canggih lagi. Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Untuk apa tanaman-tanaman itu? Untuk produsen primer. Kita semua makannya tanaman-tanaman. Hewan makannya tanaman-tanaman. Dan dia menjadi sumber energi primer untuk kehidupan. Itulah tanaman. Jadi store energi yang sangat canggih itu adalah tanaman. Gitu. Jadi bisa dikirim kemanapun. Yang kita pakai sekarang ke bapak-bapak tambang, itu misalnya, itu juga dari tanaman dan dari hewan. Artinya sumbernya dari matahari yang kemudian melalui proses fotosintesis jadi makanan, dimakan oleh hewan, manusia, jadi fosil selama jutaan tahun. Itulah yang menjadi fosil sekarang. Gitu ya, jadi urutannya dari matahari, turun hujan, tumbuh tanaman, dimakan manusia dan hewan, menjadi fosil. Maka dia menjadi sumber energi hingga ini. Tapi Allah yang Maha Tahu menginspirasi kita lebih lanjut. Jangan menggunakan yang fosil jutaan tahun. Itu akan habis. Allah beri cara yang sederhana. Gak usah ditunggu menjadi fosil, langsung gunakan yang masih hijau. Ayatnya di surat Yasin 80. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari. Dia yang menjadikan bagimu kayu yang masih hijau, kayu yang hijau. Artinya itu menunjukkan kita gak usah kita tunggu jadi fosil jutaan tahun. Kayu yang masih hijau itulah dia menjadi sumber energi. Nanti di surat Al-Waqiah Allah akan menguatkan ini lagi. Apa itu mengenai itu turun? Satu saja kata amnal munsiun. Namun jangan terkira kalau mata alil mukmin. Ketika zamannya Ibnu Katsir sekitar 1000 tahun lalu menerjemahkan, berusaha memahami ini. Kayu dari pohon kemudian menjadi api, menjadi kenikmatan bagi orang yang melakukan perjalanan. Ibnu Katsir pada zamannya sulit sekali membayangkan itu. Maka yang dijelaskan di buku tafsir, kayu dibawa di punggung unta atau kuda, ketika sang musafir turun, malam hari dipakai untuk nyalakan lampu atau dipakai untuk merebus makanan, minuman. Itu mata alim, kenikmatan bagi orang yang melakukan perjalanan. Nah, zaman sekarang jauh lebih mudah memahami. Kayu menghasilkan api, bermanfaat, dinikmati orang yang melakukan perjalanan. Sederhana sekali bahasa sekarang, bahan bakar, kayak gitu kan? Bahan bakar yang kita pakai mobil kita, pakai mobil yang lain gitu.
Dan ini sudah dilakukan orang sejak perang dunia kedua, orang sudah menggunakan mobilnya jalan dengan bahan bakar kayu. Gitu. Cuma zaman sekarang tentu harus lebih canggih lagi. Nah, maka bagaimana kita sekarang menggunakan inspirasi Al-Quran yang saya sebutkan beberapa ayat tadi menjadi tafsir zaman sekarang untuk menjadi solusi zaman sekarang. Saya kasih contoh. Ini masing-masing zaman punya aplikasi yang luar biasa. Saya ceramahkan di sini. Ini saya ceramahkan ke berbagai dunia, berbagai belahan dunia. Orang selalu tertarik. Begini, ketika dunia baru ngomongin sustainability itu berapa sih? Ya sekitar 2-3 dasar masa terakhir di dunia. Di dunia Islam, khususnya di Jawa, para wali sudah membicarakan sustainability itu 6 abad lalu. Ada saksi hidupnya, bukan dongeng. Ini ada buktinya. Adanya di sini di Pulau Karimun Jawa. Tepatnya sekitar pertengahan abad 15, itu ada seorang wali yang lagi beruzlah di Gunung Muria. Dia melihat ke utara. Dilihat di utara kremun-kremun saka Jawa. Artinya samar-samar dari Jawa kelihatan pulau-pulau kecil. Maka pulau itu belakang diberi nama Karimun Jawa. Lalu sang wali melihat pulau-pulau kecil ini kalau tidak dilakukan pembentengan, maka pulau-pulau kecil ini akan tenggelam. Maka yang dia lakukan apa? Dia kasih anaknya, Syekh Amir Hasan namanya, si muridnya Sunan Kudus, anaknya Sunan Muria, ditugasi pergi ke pulau itu, tanam buah pohon yang sampai buahnya jatuhnya ke laut, artinya sampai di pinggir laut. Buah itu kemudian bernama nyamplung, yang dari Jawa tahu nyamplung ya, di Jawa. Jadi nyamplung itu sejarahnya itu, Karimun Jawa sejarahnya itu. Jadi Wali Songo sudah membentengi itu. Lengkap dengan pesannya begini. Nanti kalau pohon ini sudah berbuah, masyarakat berhenti menebang pohon. Masyarakat, karena waktu itu kan energi hanya petang kayu semuanya. Jadi masyarakat berhenti menebang pohon untuk energi gunakan buah nyamplung ini. Buah nyamplung. Terbukti riset saya 5 tahun terakhir menghasilkan ternyata jenis buah yang minyaknya paling besar itu adalah di nyamplung. Peneliti lain nyebutnya sampai 75%, tapi penelitian saya jadi baru 71%. Tapi itu pun sudah sangat tinggi, 71% dari buah nyamplung itu menghasilkan minyak. Jadi bayangkan, Wali Songo dengan basirah dari Al-Quran sudah melihat sustainability 6 abad silam. Apa yang terjadi di dunia barat 1 abad setelah itu? Inggris krisis energi pertama itu tahunnya adalah 1550. Artinya seabad setelah Wali Songo sudah menanam pohon itu, justru di Inggris kehabisan pohon. Krisis energi pertama di Inggris itu 1550 karena kayu bakar habis. Nah, ini menunjukkan bahwa Wali Songo yang dibacakan Al-Quran juga petunjuknya dari Al-Quran. Kita zaman sekarang juga Al-Quran juga. Malah pulau ini saya sedang usulkan ke Departemen Keuangan. Departemen Keuangan sangat antusias karena Departemen Keuangan kan mudah nyari dana Green Fund ya. Terakhir saya diajak meluncurkan produk oleh Departemen Keuangan namanya Green Sukuk Jumat lalu. Meluncurkan Green Sukuk gitu ya sini. Yang saya usulkan pulau ini dijadikan momentum untuk Indonesia punya edu tourism. Jadi menjadikan pulau-pulau tujuan wisata di mana yang diedukasi adalah ini loh, Indonesia. 6 abad silam sudah berbicara tentang sustainability. Gitu ya. Dunia mana? Saat itu Amerika belum ada kan gitu. Kita sudah bicara tentang sustainability gitu ya di situ. Nah, sekarang bagaimana kita melihat menerapkannya di zaman ini? Nah, zaman kan itu petunjuknya ya, petunjuknya. Dan Al-Quran itu karakternya dia benar ketika diturunkan, benar sekarang, benar sampai akhir zaman karena dia petunjuk akhir zaman. Nah, sekarang bagaimana kita menjadikan kayu yang hijau itu jadi energi yang praktis kita gunakan di zaman ini. Nah, ini saya menyebutnya adalah pohon energi ya, gitu ya. Apa yang dikenal orang sekarang adalah biomasa. Biomasa itu yang di bawah itu semua. Mau dari sampah kota, sampah pertanian, limbah hutan, dan lain sebagainya. Ya, itu biomasa generasi kedua.
Yang generasi pertama ya kayak singkong, tebu dan sebagainya berhubung dengan makanan. Generasi kedua sudah tidak berhubung dengan makanan, limbah-limbah itu. Generasi ketiga yang kita coba tanam juga adalah mikro dan makro algae. Jadi mikro dan makro algae generasi ketiga karena kita bisa ditanam di laut, tidak membutuhkan lahan pertanian atau apa. Nah dari mana? Dari setelah jadi biomasa itu diapain? Kalau zamannya itu kaset tadi kan ditaruh di buku muntah, kan gitu. Ditaruh di buku muntah, dibawa dan ini kemudian dibakar ketika sang musafir berhenti. Nah, bagaimana kita sekarang menjadikan semua biomasa yang sangat murah ini, misalnya sangat murah ini, menjadi bahan bakar yang usable, yang sangat bisa gunakan. Teknologi, jawabannya adalah teknologi. Gitu. Saya sendiri mempunyai 3 paten di bidang ini yang mengkonversi biomasa itu sampai jadi biojet saya bisa. Gitu ya ini ya. Nah kurang lebih teknologinya yang saya sebutkan gitu ya. Jadi kalau biomasa itu saya panaskan sampai 20 derajat sampai 200 derajat dia hanya kering. Kalau saya panaskan sampai 400 derajat dia menjadi arang. Kalau saya panaskan 500 sampai 700 derajat mayoritasnya jadi bio-oil. Bio-oil itu energi yang sudah dikenal dunia. Bahkan sudah ada standar ASTM-nya, American Society standar material ASTM B7544. Jadi kalau kita bakar itu pada suhu ini dengan oksigen yang dikendalikan, jadinya bio-oil. Bio-oil ini sudah bisa langsung dipakai untuk boiler. Kalau di Eropa sekarang lagi diburu untuk pengganti heating oil ya untuk rumah tangga, untuk memanaskan ruangan dan sebagainya. Bio-oil masih kandung air tinggi, tapi sudah bisa digunakan bio-oil ini. Jadi langkah pertama dia bisa jadi bio-oil. Bio-oil itu mesinnya sederhana ini, tim saya di lab saya, di workshop saya di Depok, sehari-hari kerjaannya itu produksi bio-oil itu. Jadi simpel gitu kan, memproduksi bio-oil ini gitu kan. Mesinnya kita rancang, itu paten saya dengan karena di dunia rata-rata kalau membuat bio-oil itu karena suhunya tinggi 500 sampai 700 kan boros sekali energi. Untuk menghasilkan suhu, menghasilkan energi tapi boros energi.